Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo. Kali ini berjumpa lagi bersama saya masih di channel yang sama. Oh ya guys, kebenaran kita lagi ada di Medan, kita lagi ada di Istana Maimun. Mungkin kita nanti sedikit bercerita, nanti kita keliling-keliling di sekitar Istana Maimun. Mungkin nanti saya akan sedikit bercerita guys tentang sedikit sejarah Istana Maimun. Oke baik guys, mungkin yang pertama sedikit menceritakan ya. Istana Maimun pada saat ini dimanfaatkan sebagai bangunan bersejarah, museum untuk lebih mengenal dan memahami fakta sejarah di masa lampau, khususnya sejarah di Medan. Istana Maimun peninggalan Kerajaan Delhi atau Kesultanan Delhi pada masa Sultan Maimun Al-Rashid. Arsitek bangunan juga megah bergaya Mughal. Keberadaan sebuah museum ataupun peninggalan sejarah lainnya seharusnya mampu dijadikan gerbang untuk memahami sejarah perjuangan di masa lampau serta untuk memahami jati diri bangsa. Begitupun dengan Istana Maimun Medan, keberadaannya menjadi gerbang untuk mengerti dan memahami hal-hal tersebut. Apalagi lokasi Istana Maimun sangat strategis sehingga tidak ada alasan untuk abai terhadap nilai dan peninggalan. Oke guys, lokasi dan alamat Istana Maimun dekat dengan pusat kota Medan ya. Alamat mungkin Istana Maimun berada di Jalan Brigjen Katamso nomor 66 Auer, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Nah guys, kalau kalian ingin menuju ke Istana Maimun, rutenya juga jalan Istana Maimun Medan bisa diakses oleh kendaraan roda 2 ya, maupun roda 4, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Lokasi Istana Maimun sangat strategis, terletak dekat dengan pusat kota Medan. Jarak pusat kota Medan ke Istana Maimun hanya 3 km saja, dengan waktu tempuh ya sekitar 10-15 menit lah guys. Sedikit info ya, untuk harga tiket masuk ke Istana Maimun nggak mahal ya, per orang dikenakan tiket 10.000 per orang. Terus di situ nanti ada salah satu situs tempat yang dikenal juga sih, sangat cukup dikenal, yaitu Meriam Puntung. Kita cuma membayar 3.000 per orang. Untuk jam bukanya setiap hari Istana Maimun buka dari pukul 8 sampai pukul 17 ya guys. Nah, untuk fasilitas di Istana Maimun sendiri pun para wisatawan bisa menikmati ada ya area parkir, toilet, penyewaan baju adat, taman, penjual makanan dan minuman, penyewaan kuda, barang-barang bersejarah, serta meriam puntung. Nah guys, kita masuk ke sedikit sejarah menceritakan sejarah Istana Maimun ini sendiri. Sejarah Istana Maimun sangat terkait erat dengan sejarah Kesultanan Delhi. Istana Maimun dibangun pada tahun 26 Agustus 1988 dan selesai pada tanggal 18 Mei 1891 pada masa Sultan Maimun Al-Rashid. Istana Maimun dirancang oleh seorang arsitek berkebangsaan Belanda yang bernama Mayor Theodor van Erp. Arsitektur Istana Maimun bergaya Mughal. Saat ini penyebutan dan penulisan Istana Maimun Medan sering juga disebut dengan dan ditulis dengan diksi Istana Maimun. Mungkin yang menjadi daya tarik dari Istana Maimun ini ialah luas kawasan Istana Maimun adalah kurang lebih 2.772 meter persegi ya guys. Di dalam kawasan tersebut terdapat daya tarik yang wajib dikunjungi. Nah, salah satunya adalah Istana Klasik. Istana Klasik ini terlihat megah. Kelebihan Istana Maimun adalah selain sebagai destinasi wisata sejarah yang paling populer di Medan,
Di sisi lain juga sebagai destinasi wisata keluarga yang edukatif. Daya tarik yang pertama tentu saja keberadaan Istana Maimun. Istana bergaya Mongol memiliki 2 lantai serta 30 ruangan, guys. Di dalam istana tersebut banyak sekali benda-benda bersejarah dari mulai singgasana hingga foto-foto tokoh bersejarah. Istana Maimun hingga saat ini masih berdiri kokoh, tertata dan terawat secara baik, guys. Oleh karena itu, para pengunjung diharapkan untuk berhati-hati selama di dalam istana, jangan sampai merusak properti yang ada. Aktivitas wisata di Istana Maimun yang tidak boleh terlewatkan adalah selfie dengan menggunakan baju adat, guys. Jadi di sana tuh kita bisa di sana ada yang menyediakan penyewaan baju adat. Kesan megah, elegan sambil duduk di singgasana adalah daya tarik utamanya. Jadi kalian bisa foto-foto sambil memakai baju adat. Selain itu, di area luar Istana Maimun terdapat taman yang tertata secara baik. Di area tersebut juga terdapat beberapa wahana permainan anak ya. Banyak sih permainan anak. Di objek wisata Istana Maimun juga terdapat sebuah lokasi yang sangat melegenda. Salah satunya adalah Meriam Puntung. Lokasinya di dekat area Taman Istana Maimun. Sebuah meriam yang memiliki cerita sejarah di masa kerajaan Haru-Baru, serta tentang cerita 3 bersaudara dan 2 laki-laki dan 1 perempuan, yaitu Putri Hijau. Selain cerita sejarah dan legenda, ada satu hal lagi yang sangat menarik perhatian dari meriam tersebut. Terdapat sebuah lubang kecil di meriam. Saat telinga pengunjung ditempelkan di lubang tersebut, maka akan mendengar suara tertentu. Unik banget ya, guys. Setiap orang tuh pengalamannya berbeda-beda ya, guys. Ketika menempelkan telinga di meriam puntung, ada yang mendengar suara ini, suara itu. Pasti setiap yang berkunjung merasa mendengar suara yang berbeda, guys. Nah, mungkin itu sedikit ya cerita-cerita tentang Istana Maimun. Nah, ini guys, kita kebenaran lagi lihat-lihat foto-foto bersejarah yang ada di Istana Maimun. Terlihat ini Istana Maimun dulu kala ya. Terlihat fotonya juga. Nah, ini pelataran samping ya guys. Terlihat masih tertata rapi. Memang gaya arsitekturnya cukup khas sekali ya. Nah, ini tempat meriam puntung guys. Meriam puntung. Jadi dia berada di sebelah kanan depan Istana Maimun. Nah, ini guys, kita masih lihat-lihat di sekitaran Istana Maimun tersebut. Nah guys, Istana Maimun sendiri pun didesain dengan gaya tradisional, tradisional agak Melayu, tradisional Melayu yang memajang di depan didominasi oleh warna kuning yang menjadi ciri khas Melayu guys. Bukan hanya perancangannya saja ya yang lintas negara, corak beserta arsitektur Istana Maimun juga memadukan berbagai kebudayaan. Setidaknya terdapat unsur Melayu, Timur Tengah, dan bahkan Eropa yang melekat pada cagar budaya ini. Oke guys, nah ini terlihat beberapa tulisan sejarah dari para sultan yang bertahta di Istana Maimun. Mungkin kita bisa sedikit membaca ya. Kesultanan Delhi dipimpin oleh Kepala Urung. Nah ini guys, mungkin kita bisa baca ya. Sejarah ini sangat penting juga ya guys. Di sini kita bisa tahu
wilayah Kesultanan Delhi dibagi atas 4 wilayah besar, di mana setiap wilayah dipimpin oleh kepala urung tuh guys, oleh kerabat sultan. 4 kepala urang ini serta 3 wilayah yang disebutkan memiliki peran besar di dalamnya. Sri Paduka Tuanku Panglima Gota Pahlawan 1632-1669. Ini guys, kalian kalau mau baca bisa di skip aja ya. Ini cukup berguna loh, cukup bermanfaat sebagai penambah pengetahuan kita tentang betapa besarnya Nusantara ini, betapa banyaknya sejarah-sejarah bangsa kita. Sri Paduka Tuanku Sultan Panglima Amaluddin. Nah, ini jenis-jenis senjata yang dipergunakan pada masa itu ya guys. Kita lihat ada pedang tuh guys. Nah, Sri Paduka Tuanku Sultan Osman tuh guys, ini tahun Sri Paduka Tuanku Sultan Mahmud Perkasa Alam lahir 1858. Nah, Raja Delhi yang ke 9. Nah, ini guys, kita bisa lihat foto-foto Sri Paduka Tuanku Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alam 1924-1945. Oh guys, kalau mau baca bisa di skip ya guys, ini sangat-sangat bermanfaat sekali ini. Kita lihat ada foto-foto di masa lalu ya guys. Terlihat begitu gagahnya Raja Delhi yang ke Sultan Paduka. Kita lihat Belanda mengeluarkan Besblit, surat resmi. Sedikit pembacaan Sri Paduka Tuanku Sultan Azmi Perkasa Alam 1967-1998 Kesultanan Delhi. Oke guys, mungkin sedikit saja ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, agar kita lebih mencintai kebudayaan kita, sejarah bangsa kita ya guys. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Bye.